Ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai agenda yang dijadwalkan. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan siang hari ini kita sudah memasuki kegiatan hari ke-10, yaitu terkait dengan pembelajaran agenda 3, yaitu kedudukan dan peran pegawai negeri sipil. Dan materi ini nanti akan disampaikan, akan didampingi oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah, MPD, MSI. Beliau sebagai Widyaswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Untuk lebih jelasnya nanti bisa berkenalan secara langsung. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa agenda 3 ini merupakan kegiatan pembelajaran mata pelatihan yang harus diikuti oleh semua para peserta karena terkait dengan kedudukan dan peran PNS. Di dalamnya nanti akan uh, membahas terkait dengan terwujudnya uh, akan PNS itu untuk mendukung terwujudnya smart government dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya juga nanti ada terkait manajemen aparatur sipil negara dan smart ASN. Lebih jelasnya dan adik-adik semua juga sudah mengikuti MOC sehingga materi-materi nanti hanya pendalaman sehingga ke depannya nanti lebih maksimal dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan berikutnya. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah untuk membersamai para peserta latsar ini sampai dengan nanti pukul 14.30 atau mungkin nanti karena dilanjut dengan kelompok berikutnya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah, MPD, MSI, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahib untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masuk di agenda yang ketiga ya teman-teman semuanya. Sinkronus pertama. Jadi nanti ada 3 sinkronus teman-teman. Jadi 2, kemudian 3, sama yang 5 ya untuk jumlah CP-nya. Namun hari ini nanti saya tidak ini ya karena masih ada 3 kegiatan lagi itu ya untuk sinkronusnya kelompok 1 dan kelompok 2. Ini nanti kita sampai jam 2, kemudian nanti lanjut di kelompok 3 dan 4, kemudian masih ada coaching lagi gitu ya sampai malam mungkin barangkali ya. Jadi ini biar adil saya bagi-bagi waktunya untuk eh, sinkronus pertama ini nanti sampai kurang lebih jam 2 seperti itu. Baik, izin share screen dulu untuk materi hari ini. Oke, saya coba share screen dulu. Udah terlihat ya, teman-teman? Udah, Pak. Ya, baik. Agenda yang ketiga ini sebenarnya satu paket ya untuk agenda-agenda yang lain. Agenda 1, 2, kemudian yang ketiga, dan yang keempat tadi adalah habituasi. Ini menjadi satu paket yang tidak terpisahkan sebenarnya. Baik, sebelumnya saya akan perkenalan dulu ya. Dulu saya sebagai seorang guru, barangkali di kelompok ini banyak juga yang backgroundnya eh, jabatan guru juga ya. Dan 2018 sebagai Widya Suara di BDK Semarang, kemudian background pendidikan S1 sampai S3 di bidang sains ya, IPA, terutama di fisika seperti itu di UNES sama di ITS Surabaya. Kemudian organisasi eh, bidang pengembangan profesi sumber daya manusia PPII itu Persatuan Pendidik IPA ya Indonesia, wilayah Jawa Tengah, kemudian bidang data IT dan aset serta sekretaris di DPP APFI seperti itu. Itu perkenalan singkat. Kemudian
Kita lanjut ke perkenalan. Sepertinya nggak perlu saya ulas satu persatu. Kalau saya lihat rata-rata ada yang backgroundnya sebagai seorang guru gitu ya. Jabatannya sangat bervariatif untuk kelompok 62 ini. Kelompok-kelompok kloter terakhir gitu ya. Karena kalau kita lihat ini kelompoknya banyak banget gitu kan. 62 ini kelompok-kelompok yang sudah mendekati kloter akhir itu ya. Sapu jagat. Iya, di akhir. Sehingga sangat Sobat. bervariatif. Iya, bukan nasabah ya. Tapi memang kelompoknya jatahnya di akhir gitu. Memang rezekinya di akhir. Cukup bervariatif, ada yang jadi penghulu gitu ya. Kemudian ada yang dari Prakom ya, Bu Apik Bekti ya dari Prakom. Kemudian tadi Pak Bahrun ya yang tadi yang memimpin doa. Penghulu ya, ada tiga, ada banyak penghulu. Kemudian ada yang backgroundnya dosen juga dari UIN Kudus ya sekarang ya. Nah, kebetulan saya juga asli Kudus juga ya. KTP-nya juga masih Kudus juga ya. Dekat dengan UIN Kudus lah kalau asli rumahnya di sana. Pak Laksamana Rajendra ya. Nggih, Pak, Pak. nggih di sana. Cuman sepertinya tidak asli Kudus Pak ya, kalau dari namanya. Aslinya Jepara, Pak. Oh, Jepara. Oh, Oke. iya. Jadi dekat pesisir, maka namanya Laksamana gitu ya Pak. Iya, Pak. Oke, kemudian Pak Zaman juga dari Grobogan ya. Iya, Ada Pak. Prakom, kemudian Pak Abdul Najah Penghulu. Jadi cukup bervariatif untuk kelompok satu dan kelompok dua gitu. Tidak perlu kenalan satu persatu ya, biar nanti waktunya lebih efisien. Oke. Nah, sesuai dengan struktur kurikulum yang ada, agenda 1 sampai 4 ini menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Kalau kita ibaratkan teman-teman semuanya, agenda 1, 2 ini sebagai ruh ya, ruh dari eh, apa namanya tubuh kita. Jadi ruhnya adalah di agenda 1 dan agenda 2 karakter ya, kemudian sikap perilaku bela negara. Nah, agenda yang ketiga ini fokusnya di kacamata ya, kacamata kita, kepala. Jadi kepala kacamata ini adalah pada agenda yang ketiga. Agenda ketiga ini nanti ada dua topik besar yang akan kita ulas. Yang pertama adalah smart ASN, kemudian yang kedua adalah manajemen ASN. Kenapa saya katakan agenda ketiga ini ibaratnya sebagai mata atau ya ibaratnya sebagai mata kita. Agenda yang ketiga ini itu kita berperan, peran dari agenda ketiga ini adalah kita mampu untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada di sekitar kita, ya. Problematika yang ada di sekitar kita itu dengan menggunakan apakah itu masuk ke topik Smart ASN yang terkait dengan teknologi, bagaimana kerja kita secara teknis selalu akrab dengan teknologi, baik itu culture-nya, kemudian keamanan data, skill kita di dalam memanfaatkan software maupun hardware. Selanjutnya adalah bagaimana kita eh, apa ya memiliki etika atau netiket ya, etika di dalam memanfaatkan teknologi. Jadi kacamata yang pertama adalah smart ASN, yang kedua adalah manajemen ASN. Bagaimana kita tahu fungsi dari peran kita ya sebagai seorang PNS. Kemudian apa asas-asas yang mendasari kita di dalam melaksanakan tugas pokok fungsi kita dan banyak hal yang nanti kita harus ketahui di sana. Jadi teman-teman bahwa environmental scanning atau melakukan identifikasi problem yang ada di sekitar kita, kacamatanya adalah agenda yang ketiga ini, yaitu smart ASN sama manajemen ASN. Itu ya teman-teman ya. Kemudian habituasi yang nanti teman-teman akan mengaktualisasikan di tempat kerja masing-masing. Ini seperti langkah kaki kita, ya, sebagai kendaraan kita. Bagaimana kita mengimplementasikan hal-hal yang sifatnya konseptual, baik itu agenda 1, teman-teman juga sudah tahu agenda 2 tentang nilai-nilai dasar berakhlak ya, kemudian smart ASN dan manajemen ASN, teman-teman nanti secara teoritik kan sudah dipahami ya, agenda 1, 2, 3.
teman-teman nanti bisa implementasikan langsung di lapangan. Ya, lapangan dalam hal ini adalah di tempat kerja masing-masing. Ya, nah, apa yang dilakukan teman-teman semuanya? Yang dilakukan adalah menyelesaikan problem, salah satu problem isu yang dipilih, baik itu dari sudut pandang smart ASN maupun sudut pandang manajemen ASN. Jadi, sederhananya adalah kita menyelesaikan isu yang terpilih, sekaligus kita menginternalisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Ya, apakah itu kolaborasinya, kemudian berorientasi pelayanan dan seterusnya. Jadi, eh, problem solving atas sebuah isu yang kita pilih itu kita tempatkan sebagai sebuah kendaraan, ya, kendaraan kita di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi kendaraan itu pada dasarnya esensinya adalah kita menginternalisasikan nilai-nilai dasar berakhlak gitu, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Tanpa adanya agenda yang keempat, maka agenda 1, 2, dan 3 itu lebih pada tataran teori, ya teman-teman, seperti itu. Itu gambarannya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahid bahwa teman-teman tentunya sudah melewati tahapan apa ya, dari emosi ya kemarin ya. Ada 2 modul yang tentunya teman-teman sudah lihat ya, sudah lihat. Saya nggak yakin juga apakah sudah dibaca secara mendetil gitu ya. Nanti kita akan cek gitu. Yang ada 2 modul yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN di sana, gitu ya. Kemasan dari pembelajaran ini adalah flip training, teman-teman. Jadi flip training itu teman-teman sebagai orang dewasa gitu, sebagai orang dewasa tentunya lebih proaktif di dalam apa ya, menggali atau membaca sumber-sumber primernya dulu. Jadi lebih banyak membaca dulu secara konseptual. Artinya nanti di kelas secara sinkronus ini tidak lagi kita bicara hal-hal yang sifatnya konseptual, tetapi lebih pada pendalaman saja. Nah, nanti saya akan jelasikan beberapa apa namanya problem yang nanti teman-teman bisa kita coba diskusikan menurut perspektif masing-masing seperti itu. Itu namanya adalah flip training. Di secara asinkronus teman-teman mempelajari secara mandiri, ketika sinkronus kita sama-sama mendalami ya, dengan perspektif yang berbeda-beda satu dengan yang lain seperti itu. Oke, ada 2 topik besar yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah manajemen ASN, ya, di sini. Kemudian yang kedua adalah smart ASN, oke ya. Nah, sasaran dari Latsar CPNS ini tentunya teman-teman sudah pahami ya, bahwa di sini eh, pegawai negeri sipil profesional yang berkarakter berlandaskan pada core value dan seterusnya, dan sebagai apa? Tugas dan jabatan sebagai seorang PNS yang pertama adalah apa fungsinya? Sebagai pelaksana kebijakan publik. Em, Artinya apa? Artinya yang kita jalani, yang kita lakukan sesuai dengan tusi masing-masing dari teman-teman semuanya harus inline dengan kebijakan eh, apa namanya, secara nasional ya, dari pusat misalkan. Contoh misalkan teman-teman sebagai seorang apa namanya, guru misalkan. Kebijakan secara nasional, teman-teman melihat ya ada beberapa poin penting. Pertama, misalkan tentang apa namanya, kurikulum merdeka misalkan, gitu ya, kurikulum merdeka. Maka di saat kurikulum merdeka dulu ya, pada saat kurikulum merdeka, sekarang sudah ada apa lagi, pembelajaran mendalam. Tentunya apa yang kita lakukan implementasi di kelas, tentu kita bisa implementasikan ya sesuai dengan kebijakan dari pusat ya. Kita memberikan pelayanan kepada siswa dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan seterusnya. Termasuk teman-teman dari penyuluh misalkan, bagaimana kebijakan tentang moderasi beragama dulu ya, maka harus inline apa yang kita sampaikan sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama dan seterusnya. Jadi sederhananya adalah pelaksana kebijakan publik harus inline dengan kebijakan-kebijakan secara yang di atas kita. Ya, itu adalah inline antara kebijakan secara skala nasional dengan apa yang kita lakukan. Kemudian pelayan publik itu artinya apa? Artinya kita memiliki standar yang tinggi terhadap pelayanan ya, pelayanan publik. Misalkan teman-teman sebagai seorang guru, maka
teman-teman memiliki standar yang tinggi. Tidak ada tendensi berdasarkan misalkan sisi ekonomi misalkan, kemudian sosial, sara misalkan, dan seterusnya ya. Maka kita benar-benar menghilangkan apa namanya hal-hal yang mengganggu proses pelayanan yang lebih inklusif itu. Jadi lebih inklusif, kemudian fokus pada pelayanan yang prima, memiliki standar yang tinggi ya terhadap pelayanan publik seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maknanya seperti apa? Tentunya kita sebagai seorang KSN ya, PNS secara spesifik, tentunya banyak sekali informasi-informasi yang hoax ya, yang ada di sekitar kita. Kemudian potensi kita juga, apalagi teman-teman kan Gen Z juga ya, ada yang Gen Z juga, mudah untuk menyebarkan informasi. Nah, perlunya kita menyaring gitu ya sebelum kita share ya ke publik dan seterusnya. Jadi benar-benar isu-isu yang berpotensi memecah persatuan bangsa, kemudian memberikan dampak konflik dan seterusnya, tentunya benar-benar kita filter. Apalagi teman-teman sekarang menjadi seorang uh, CPNS gitu ya, masih calon gitu ya. Artinya benar-benar harus peka terhadap isu-isu yang ada, kemudian tidak mudah terpancing, uh, apa namanya menyadari bahwa dunia ini tidak sekedar hanya dunia fisik, ada dunia virtual yang sekarang sangat apa sensitif gitu ya. Tidak mudah untuk menyebarkan sebuah informasi karena kadang tipis sekali perbedaan apakah ada fakta apa apakah informasi itu sebuah fakta ataukah dia sebuah isu. Jadi benar-benar sangat tipis batasnya. Maka eh, apa namanya sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini menjadi hal yang mutlak yang perlu kita pahami posisi kita sebagai seorang PNS seperti itu. Nah, tentunya teman-teman sudah sempat membaca ya. Saya coba tanyakan pada Pak siapa ini, Pak Laksamana. Oke, Pak Laksamana sempat membaca juga di MOC dua modul yang ada. Iya Pak, sempat membaca Pak. Nah, berapa persen kira-kira? Berapa ya? Ya, kan kita juga ada latihannya juga soal juga sih Oke, Pak untuk baik, melewati. baik. Ya, jadi teman-teman tentunya sudah sempat membaca ya beberapa modul. Ini saya ingatkan aja sih modul yang Smart ASN yang ini teman-teman pernah mengunduh ya, yang dari LAN. Kemudian yang kedua adalah modul manajemen ASN. Nah, ini dua modul yang teman-teman bisa ulas kembali gitu ya, nggak harus dibaca total ya. Saya juga sama gitu. Kalau ada modul ya paling saya cari summary-nya aja gitu ya. Sekilas-kilas apa poin-poin utama yang ada di modul tersebut. Seperti itu. Oke, kita akan coba review ya. Review dari apa yang teman-teman sudah baca gitu ya. Sejauh mana capaian ya atau pemahaman dari kedua modul tersebut. Sekarang saya akan coba menggunakan quizzes ya. Menggunakan quizzes. Kita akan coba teman-teman bisa mengerjakan bersama-sama. Kemudian nanti kita akan review. Ya, review berdasarkan jawaban dari teman-teman yang sudah kerjakan gitu ya. Baik, silakan bisa join teman-teman di joinmyquiz.com 438440. Oke, silakan.
Oke, baik. Kita mulai ya. Mungkin waktunya sekitar berapa menit ya? 5 menit aja ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, cukup ya. Oke, baik. Peringkat satu siapa ini? Pak Angga Sudiarto ya. Nomor dua, Bu Dewi. Nomor tiga, Pak Samsudin ya. Pak Samsudin Imron. Oke, luar biasa. Kasih applause buat teman-teman yang sudah berhasil. Oke, kita akan coba review ya, teman-teman. Review dari setiap soal. Sekaligus kita akan apa cek pemahaman dari teman-teman juga. Di sini nomor satu, 81% akurasinya. Literasi digital diarahkan pada apa ini? Bertanggung jawab. Ya, benar. Jadi, teman-teman, eh, pada Smart ASN, eh, penekanannya tidak sekadar pada penguasaan hardware maupun software ya, atau tools digital, melainkan bagaimana kita memiliki tanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi-teknologi digital, nah, ya, seperti itu. Contoh misalkan kita menggunakan AI ya, yang terkini kan AI gitu kan. Kita tidak sekedar tahu tools AI, kemudian menggunakan AI itu untuk pekerjaan kita, tetapi kita punya eh, apa ya, rasa tanggung jawab memverifikasi data yang disajikan oleh AI, kemudian kita juga tidak sembarangan gitu ya di dalam apa namanya mempublikasikan data-data pribadi dari apa namanya masyarakat yang tentunya kan teman-teman punya data nanti ya yang diperoleh dan kita tidak sekedar mudah untuk mempublikasikannya gitu. Jadi salah satunya seperti itu. Karena kadang kan kita menggunakan AI, data-data pribadi dari apa namanya dari di kantor ya atau di satuan kerja masing-masing kita mudah untuk melakukan mempublish data-data itu di secara apa namanya di publik ya. Padahal data-data itu adalah data-data yang sangat krusial gitu. Jadi yang pertama adalah bertanggung jawab ya. Kemudian yang kedua kita cek Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen sumber daya manusia yaitu ya Human Resource Management. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sumber daya manusia itu ditempatkan sebagai sebuah aset yang eh, berpotensi berkembang pada masa mendatang gitu. Tidak lagi kita eh, asetnya adalah benda atau mesin gitu ya, tetapi aset atau sumber daya manusia ini adalah apa ya? Manusia gitu ya. Manusia yang berpotensi akan terus berkembang di masa mendatang. Contohnya misalkan teman-teman ini kan sebagai seorang CPNS ya, maka di awal ada latihan dasar, kemudian nanti di masa mendatang teman-teman juga akan ada fasilitasi Bangkom ya, pengembangan kompetensi, misalkan melalui apa seminar ataupun pelatihan-pelatihan, kemudian nanti juga ada apa namanya kegiatan-kegiatan pengembangan diri ya banyak sekali teman-teman ya yang nanti teman-teman akan ikuti apa namanya selama menjalani karir ya sebagai seorang PNS seperti itu. Jadi itulah yang kita sebut sebagai Human Resource Management ya. Jadi ada potensi pengembangan di masa mendatang. Kemudian dalam pendekatan di mana senioritas dan kepangkatan bukan lagi menjadi acuan dalam pengembangan ASN. Nah, ini namanya adalah Open Career System. Kenapa? Karena di dalam pengisian sebuah jabatan promosi, ya, di sini eh, terbuka, tidak lagi melihat pada senioritas ya dan kepangkatan, tetapi melihat pada kapabilitas, kemudian kualifikasi dan seterusnya. Jadi teman-teman nantinya eh, bisa jadi teman-teman ini menjadi seorang CPNS. Bisa jadi nanti selama 5 atau 10 tahun ke depan, setiap orang memiliki kecepatan di dalam meraih karir yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Tergantung pada kualifikasi, kinerja, ya, tidak lagi melihat pada senioritas dan kepangkatan seseorang gitu teman-teman. Jadi itulah yang kita sebut sebagai open career system. Empat kompetensi kecuali ya benar ya digital etik. Ya, bukan digital etnik ya. Jadi ini hanya salah ketik tetapi menipu gitu ya. Digital etik yang
benar ya, bukan digital etnik. Selanjutnya, kesadaran kebajikan, integritas, dan tanggung jawab adalah kemampuan yang dimiliki dalam ya digital etik, etika bermedia digital. Selanjutnya adalah warga negara yang diangkat oleh pejabat dalam jangka waktu tertentu, namanya adalah P3K. Ya, sebagai seorang ASN, ada dua ya teman-teman, sebagai seorang PNS ataupun P3K, seperti itu. Jadi ada jangka waktu tertentu ya dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian terkait dengan merit system, benar ya, sudah teman-teman sudah pahami banyak yang sudah benar yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja gitu. Kemudian kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak kita sebut sebagai digital skill atau cakap bermedia digital gitu ya. Pengelolaan ASN secara komprehensif diatur dalam ketentuan, ya, yang terbaru teman-teman ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ya, gitu ya. Ini yang terbaru teman-teman ya. Kenapa kok ada yang terbaru 2023, yang dulu 2014, untuk mengakomodir P3K, ya. Jadi sekarang kan sangat bervariatif ya. Ada PNS, kemudian ada juga P3K. Dan itu diakomodir ketentuan-ketentuannya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi, agenda yang ketiga ini memang lebih banyak mengkaji isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 nantinya. Kemudian, kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasi, mengkomunikasikan literasi digital ya, konseptual. Kemudian kegagapan dalam mengoperasikan teknologi kita sebut sebagai digital, ciri dari digital imigran. Maksudnya seperti apa? Barangkali di tempat kerja teman-teman kan banyak sekali ya orang-orang yang generasi senior gitu kan, lahir dulu tidak akrab dengan teknologi, tetapi sekarang kinerjanya selalu dihadapkan dengan teknologi yang sangat masif gitu. Jadi ada transisi sebelum sama setelah gitu ya. Maka tuntutan-tuntutan penggunaan teknologi yang sangat masif, sedangkan sumber daya atau skillnya apa namanya tidak lahir pada saat teknologi itu sangat masif, ya itulah yang kita sebut sebagai digital imigran. Seperti itu, ya. Tetapi teman-teman rata-rata Gen Z lahir saja sudah akrab dengan teknologi. Barangkali dulu sudah mengenal ada HP poliponik gitu ya, ada pager ataupun yang lain, sudah akrab dengan teknologi. Dan sekarang teman-teman tentunya mudah ya untuk memanfaatkan piranti-piranti teknologi yang terbaru ya, maka ini kita sebut sebagai digital native ya, termasuk anak-anak kita ya barangkali yang sudah punya anak gitu ya, masih SD saja kelas 3 kelas 4 mereka sudah akrab dengan teknologi, sudah bisa main Roblox misalkan, kemudian bisa membuka YouTube, bisa bermain membuat konten, maka mereka sudah akrab dengan teknologi. Jadi penggunaan teknologi itu tidak sesuatu yang susah karena mereka memang sudah akrab. Inilah yang kita sebut sebagai digital native, ya, seperti itu. Di tempat kerja teman-teman, tentunya kan masih ada dua segmen ya, yaitu adalah digital imigran, satunya adalah digital native. Apa apa ada kekurangan dan kelemahan ada kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Digital native kadang mengalami ketergantungan teknologi gitu ya. Mungkin teman-teman akrab ya, yang semula teman-teman harus memikirkan sesuatu, ada sebuah tuntutan pekerjaan, benar-benar mengeluarkan sumber daya dari diri kita sendiri. Sekarang sudah ada AI gitu ya. Kita ngetikkan apa, langsung keluar, kita pasrah gitu. Jadi ada apa ya ketergantungan AI gitu ya. Misalkan salah satunya itu. Tapi generasi-generasi digital imigran lebih pada mengedepankan apa ya skill secara mandiri gitu ya, secara mandiri. Memang ada sedikit perbedaan kecepatan itu ya dengan teknologi maupun digital imigran, mereka apa namanya masih mengedepankan kemampuan diri ya, seperti itu. Itu kekuatannya ya, kekuatannya apa? Lebih bekerjanya tentunya eh, punya pengalaman yang panjang, kemudian kita tidak ada ketergantungan terkait dengan teknologi, kemudian lebih bijak di dalam mengelola sebuah pekerjaan dan seterusnya. Jadi memang ada plus minusnya ya, apakah itu digital native ataukah digital imigran.
Kemudian aktivitas membagikan data personal ke dunia maya dalam bentuk konten negatif namanya adalah doxing ya. Tentunya ini data personal harus hati-hati. Kemudian menggunakan profil personal palsu pada social network service yang bertujuan untuk melakukan kecurangan namanya adalah catfishing ya. Ya sekali ya, profil-profil palsu yang ada di media sosial. Kadang kembar gitu ya. Tapi salah satu fungsinya adalah untuk melakukan kecurangan. Itu adalah catfishing. Kemudian perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam. Biasanya di WA kita dikirimkan undangan pernikahan. Ketika kita klik, dia langsung menyerang sistem kendali di smartphone kita sampai masuk ke e-banking kita. Namanya adalah malware. Seperti itu. Kemudian hak PNS kecuali bonus akhir tahun. Nggak ada ya. Seperti di perusahaan nggak ada. Kemudian jenisnya WASN terdiri dari PNS dan P3K. Seperti itu. Oke, itu sekilas teman-teman terkait dengan apa namanya review ya, sekaligus berupa soal-soal dari Smart ASN maupun manajemen ASN. Seperti itu. Baik, apa sih poin-poin yang diulas di mana ini di apa namanya agenda yang ketiga? Agenda yang ketiga ini tentunya teman-teman saya coba buka sekilas ya, review sekilas juga. Ini poin-poinnya yang ada di modul, nanti teman-teman bisa ulas kembali ya. Oke, jadi di modul itu teman-teman akan melihat konten ya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini teman-teman menjadi kunci, silakan diunduh gitu ya, bisa dibaca poin pokok-pokok yang ada di undang-undang ini ya tentang ASN. Ya, ada 14 bab, kemudian 77 pasal. Ya, banyak sekali. Kemudian di sana juga ada asas manajemen ASN, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, dan seterusnya. Banyak sekali di sana. Nanti bisa dicek. Kemudian tadi juga sudah saya ulas tentang fungsi dari ASN di sini ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, sampai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian di sana juga diulas tentang jabatan, mulai dari jabatan manajerial sampai jabatan non manajerial. Ya, kalau teman-teman rata-rata ini berada pada apa? Jabatan apa kira-kira? Jabatan fungsi fungsional ya, Fungsional. sebagai seorang guru, penyuluh, penghulu, dosen, gitu kan? Ini sebagai seorang prakom juga, sebagai jabatan non manajerial ya, sebagai jabatan fungsional seperti itu. Manajerial banyak sekali di sini ada gradasinya, tingkat-tingkatannya. Ada yang misalkan eh, apa namanya kasubag, kemudian ada yang eh, kanwil dan seterusnya. Ini adalah masuk ke jabatan manajerial seperti itu. Oke, kemudian ini ada hak dan kewajiban. Ya, haknya tentunya teman-teman pasti hafal ya. Dapat penghasilan, kemudian tunjangan, jaminan sosial, misalkan teman-teman BPJS ya, salah satu jaminan kesehatan misalkan, kemudian pengembangan diri, bantuan hukum, dan seterusnya. Jadi banyak sekali teman-teman hak yang nanti teman-teman akan peroleh. Tapi jangan lupa untuk memenuhi kewajiban gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Smart ASN? Pada Smart ASN, poin pentingnya di sini teman-teman. Ya, kalau di modul teman-teman akan melihat kuncinya. Pertama adalah digital skill, tadi ya, keterampilan menggunakan piranti hardware software, culture, budaya. Budaya yang dulu teman-teman biasa menggunakan membayar cash. Membayar cash sekarang sudah terbiasa menggunakan kris ya, menggunakan GoPay misalkan. Jadi cashless rata-rata. Nah, culture, budaya-budaya sekarang sudah sangat berubah. Bagaimana eh, digital, apa namanya, penggunaan-penggunaan piranti digital itu sudah akrab dengan kehidupan kita gitu. Dulu kita email harus buka laptop, buka PC. Sekarang sudah ada notifikasi di smartphone. Jadi proses perpindahan informasi itu sangat-sangat cepat. Etika, digital etik, kemudian digital safety. Tadi yang sudah saya ulas seperti itu. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan di depan, ini sebenarnya kunci dari agenda yang ketiga. Jadi, agenda yang ketiga yang warna merah ini
dia berperan di dalam apa? Mengidentifikasi isu. Contoh misalkan kita bicara Smart ASN. Barangkali misalkan di mana ya? Di penghulu ya, tadi penghulu misalkan di kepenghuluan kan kadang data-data pernikahan, catatan pernikahan itu eh, yang sebelum adanya SIMKAH, misalkan di 2000 berapa itu? Saya lupa ya, 2015 atau 2000 berapa yang sebelum itu tentunya kan banyak data-data yang masih fisik gitu kan. Masih fisik, kemudian menumpuk di KUA masing-masing tanpa terkategorisasi dengan baik. Nah, maka teman-teman ini bisa kita lihat sebagai apa? Sebagai salah satu permasalahan dari sudut pandang Smart ASN misalkan. Oh, Smart ASN ini sudut pandangnya apa? Perlunya digitalisasi arsip misalkan. Arsip-arsip yang ada di arsip dokumen-dokumen catatan ya pernikahan yang ada di KUA sebelum adanya SIMKAH misalkan. Nah, seperti itu contohnya teman-teman ya, melihat problem yang ada di tempat kerja dengan sudut pandang Smart ASN. Contoh lagi misalkan, teman-teman melihat bahwa informasi layanan yang ada di kampus misalkan ya, di kampus, di UIN Kudus misalkan, oh ini masih belum diberdayakan media sosial gitu ya, kemudian pusat data informasi dari dosen yang ada di website fakultas misalkan. Oh, ini kita lihat problem dari apa? Problem dari Smart ASN. Kenapa? Terkait dengan pemanfaatan teknologi misalkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sudut pandang kita bisa dari Smart ASN jika itu terkait dengan pemanfaatan teknologi digital ya, baik itu dari kerangka digital skill, apakah culture, apakah etik, ataukah safety, seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan manajemen ASN, contohnya apa? Tentang asas kedisiplinan dari seorang PNS. Misalkan presensi. Oh, presensi ini kadang nih di tempat kerja teman-teman ada yang nitip ya, nitip presensi. Nah, ini menjadi salah satu apa? Salah satu permasalahan kedisiplinan, integritas. Maka ini permasalahan dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang manajemen ASN gitu. Jadi identifikasi isu kita bisa melihat dari apa manajemen ASN atau smart ASN. Berikut fakta dan data yang harus disediakan. Itu teman-teman ya, warna merah. Termasuk teman-teman, pencarian gagasan kreatif itu juga merujuk pada apa? Manajemen ASN dan apa dan smart ASN juga. Misalkan tadi ketika arsip belum terkategorisasi dengan baik, maka solusinya adalah kita mendigitalisasi gitu. Ketika presensi banyak yang misalkan tidak hadir tepat waktu dan seterusnya, maka kita bisa memberikan apa? Memberikan solusi ya, solusi bagaimana menangani apa namanya presensi yang tidak disiplin ya, kehadiran dari seorang pegawai seperti itu. Itu teman-teman alur bagaimana teman-teman itu menyelesaikan rancangan aktualisasi. Itulah posisi atau peran dari agenda yang ketiga gitu. Baik, sekarang kita akan masuk di apa ya sebuah problem seperti ini. Saya akan coba putar videonya. Nanti teman-teman bisa simak. Videonya sudah kelihatan belum ini? Sudah ya. Baik, sekarang saya akan coba putar. Sebentar, ada iklan dulu. Video ini nanti teman-teman bisa coba review apa yang dilihat. Sudah dengar suaranya? Suara udah dengar ya? Masih kecil, Pak. Masih Nah, kecil, masih Pak. kecil. Oke, masih kecil. Saya besarkan. Oke, silakan disimak dulu.
Iki api-apian. Jadi Ya, sekarang teman-teman, berdasarkan video tersebut, teman-teman coba memberikan apa ya perspektif masing-masing dengan menggunakan Padlet ya, teman-teman. Dengan menggunakan Padlet, saya coba bagikan. Tuliskan kira-kira apa pendapat teman-teman terkait dengan situasi itu. Apakah ini mencerminkan ASN yang profesional? Kira-kira apa akar masalahnya? Kemudian solusi kreatif. Ini hanya pertanyaan apa ya, sebagai trigger aja gitu ya, nggak harus sama persis jawabannya gitu. Jadi silakan membuat perspektif sesuai dengan apa namanya perspektif sebagai seorang ASN yang profesional. Bisa dari sudut pandang manajemen ASN, boleh juga dari sudut pandang smart ASN gitu ya teman-teman. Oke, saya coba share untuk linknya ya, link yang nanti teman-teman bisa ini bisa ngirimkan pendapat. Oke, silakan bisa diklik untuk menuliskan eh, dari video tersebut. Kira-kira komentarnya apa? Apa pendapat teman-teman terkait dengan situasi itu? Kemudian solusi kreatifnya seperti apa? Ya, silakan secara singkat aja. Oke, silakan diklik linknya. Sudah saya bagikan di ruang chat ya. Jangan lupa dikasih nama ya teman-teman, biar tahu. Oke, singkat aja nggak apa-apa. Oke, silakan. Singkat aja. Tidak perlu pakai ChatGPT ya, singkat aja. Kira-kira menurut teman-teman seperti apa gitu. Oke, kita lihat yang pertama, ini apa? Asprilla ya. Silakan bisa open mic gini. Bu atau Pak ini? Asprilla. Pak, A ya. ya, Oke, silakan bisa open mic. Gimana, ya, Bu? ya. Saya jelas kalau memang untuk apa ya, mengikuti upacara memang terkadang membosankan dan panas seperti itu ya. Tapi kita sebagai ASN tetap harus mengikutinya dengan tertib, taat aturan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembina upacara seperti itu, meskipun dalam keadaan bosan atau ngantuk saja. Dan kalau memang misalnya
ngantuk berat bisa izin ke mungkin ke toilet sebentar, kamar kecil sebentar, kemudian kembali lagi ke baris negara. Untuk solusi yang paling eh, apa ya, yang paling bisa dilakukan mungkin ada reward and punishment seperti itu. Jadi Oke, ada dua hal gitu ya. Kalau misal gimana ya, pasti tertantang untuk misalnya oh nanti dapat reward kalau misalnya mendengarkan dengan baik atau memberikan ya intinya eh, mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembina. oke, Dan kalau misalnya ada punishment, ah saya kan nggak mau dapat punishment jadi saya harus mendengarkan seperti itu. oke. Baik, terima kasih Bu Asprila ya, Akmarina ya tadi ya. Ya, ini Bu Aspri ini barangkali terbiasa disiplin juga ya Bu, karena kan huruf A biasanya kalau sejak SD duduknya selalu di depan gitu ya. Kayak pas tes selalu di depan itu. Ya. Saya tuh punya anak gitu ya, dia itu huruf alfabetiknya di belakang, selalu protes. Kenapa saya harus di huruf awal saya harus apa? Harus Z ya, harus Z gitu kan, sehingga selalu duduk di belakang gitu. Nah ini Bu Aspri ini selalu duduk di depan gitu ya, sehingga apa namanya melihat bahwa oh kedisiplinan ini sangat penting. Tapi nggak tahu apakah itu relevan atau enggak gitu. Jadi ini melihat bahwa regulasi sangat penting ya. Regulasi itu bagaimana aturan-aturan tata upacara, kemudian bisa jadi penggunaan smartphone ini juga dibatasi ya. Kan nah, tidak menggunakan smartphone dulu selama upacara gitu kan. Karena kan kadang sesuatu apa ya kebiasaan kecil penggunaan handphone yang dinormalisasi gitu kan pada saat upacara akhirnya menjadi apa habit. Ketika menjadi sebuah habit itu akan susah untuk dikembalikan ke kondisi yang benar itu seperti apa. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Bu Asprila. Nah, saya coba cek lagi sekilas saja teman-teman ya. Ini Pak Chandra juga sama, solusinya adalah pengawasan dan punishment. Kemudian Pak Eko Setio ini pengawasan juga, oke, sepakat juga. Bu Dewi Asri ini melihat pada introspeksi diri ya, menerapkan prinsip hak yang penting dimanapun dan kapanpun. Oke, dari diri kita sendiri juga gitu. Kemudian ini ada juga gagasan coaching, reward punishment juga sama ya. Tadi yang disampaikan Bu Asprila juga. Kemudian Pak Husnul Lutfi melihat pada apa pelatihan bela negara. Oke. Kemudian ini juga tentang apa penghargaan bagi yang disiplin kampanye upacara tanpa smartphone. Jadi penting teman-teman, seperti selain role model dari pimpinan, juga penting untuk apa menyepakati peraturan-peraturan yang ada. Tidak sekedar sepakat ya, tetapi mentaati lebih dari itu. Ya, itu menjadi hal yang penting. Apalagi ini ya dilakukan di depan siswa, ya. Kita tidak sekedar sebagai peserta upacara, melainkan sebagai apa? Sebagai role model gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sudah bagus ya di sini tentang penggunaan HP, kemudian penghargaan sanksi. Ada yang keras juga ya, teguran keras. Oke. Kemudian sungguh-sungguh di dalam pelatihan bela negara, PBB, dan lain-lain. Kemudian ini Pak Angga yang terakhir adalah dilarang ya membuka HP. Oke, baik. Terima kasih untuk saran-sarannya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai identifikasi isu, teman-teman. Teman-teman melihat isu yang ada di sekitar teman-teman dari sudut pandang sebagai seorang ASN yang profesional. Nah, nantinya teman-teman, pada penugasan yang sinkronus asinkronus yang pertama, nanti teman-teman diminta seperti ini. Jadi, nanti ini kan ada dua kelompok ya, kelompok satu dan kelompok dua. Setiap kelompok nanti dibagi dua, grup A dan grup B. Kelompok 2 juga sama, grup A dan grup B. Gitu ya. Grup A dan grup B. Jadi totalnya per kelompoknya adalah 5 orang ya rata-rata. Nah, nanti grup A ini mencari 3 isu. Isu ini bisa berasal dari tempat kerja masing-masing. Jangan baper ya Mbak, orangnya kayak gitu semua. Oke, sebentar. Ini Pak Satrio. Oh, maaf. Oke, yang kedua adalah Smart ASN minimal 4 isu. Ya, 4 isu. Ngambil dari unit kerja masing-masing. Nanti bagi-bagi aja. Misalkan ada 5 orang, ambil 4 isu itu dari si A, si B, si C, si D gitu ya. Beda-beda nggak apa-apa. Nah,
Nanti grup B tentang Smart ASN 4 isu, sedangkan manajemen ASN ada 3 isu. Silakan ini bisa dikerjakan. Ini untuk kebutuhan apa? eh, akan dikaji pada sinkronus yang kedua nanti. Ya, silakan nanti dikerjakan. Ini sebagai tahap awal teman-teman merancang aktualisasi, terutama di kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti kayaknya saya yang jadi coachnya ya. Nah, nanti ini silakan bisa dimulai dari sini, tapi kerjanya adalah kerja kelompok. Selain nanti teman-teman melakukan apa LK yang 1 2 ya, learning journal, silakan di screenshot aja. Kemudian yang kedua adalah tugas individu juga membuat video singkat 3 menit terkait dengan aku instansiku dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance ya seperti ini. Silakan bisa di screenshot. Untuk tugas individunya ada 2. Kemudian satu tugas kelompok silakan nanti bisa dikoordinasikan per kelompok masing-masing grup A dan grup B. Masing-masing kelompok. Jadi total kelompok 1 dan kelompok 2 totalnya adalah ada 4 grup. Kelompok 1 grup A dan grup B, kelompok 2 grup A dan grup B. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ini kayaknya sudah ada kelompok 3 dan 4 yang masuk ke ruang karena jam 2. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Saya akan beralih ke kelompok berapa? 3 dan kelompok 4. Seperti itu. Bapak izin mau bertanya. Silakan Bu Dewi. Itu tadi deadline pengumpulannya H10. Maksudnya apa Oh, Pak? Mohon mau dilihat lagi Pak. Mohon di share screen lagi. ya, ini kan intinya bisa dibahas besok ya. Besok kan sudah ada sinkronus yang kedua kan? Paling nggak besok lah. Besok masih bisa. Nggak harus nanti malam lah. Kalau saya nanti memberikan kelonggaran, paling nggak besok jam eh, 6 ya. Jam 6 masih bisa saya terima biar nanti pekerjaannya lebih maksimal gitu. H10 Untuk itu hari ke-10 sebenarnya. Ini kan hari ke-10. Hari ke-10. Jadi nanti paling nggak dikumpulkan besok aja nggak apa-apa. Jam itu Bu Dewi. baik yang individu maupun kelompok Pak. Ya, tiga-tiganya. Baik, terima kasih Pak. Oke, karena besok, kenapa harus besok? Besok dipaparkan. Karena besok dipaparkan secara berkelompok, bergantian ya. Seperti itu. Bapak izin bertanya, Silakan. untuk tugas kelompok yang tadi Pak, Hmm. kalau misalnya dalam satu kelompok 5 orang itu ada 2 instansi ya Pak, dari KUA Hmm. dengan dari sekolahan. Itu Hmm. apakah masing-masing peserta memberikan isu di unit terkait atau perwakilan dari satu KUA, satu dari sekolah gitu aja Pak? Bebas, perwakilan aja. Kalau itu Oh, kan 3 isu ya, dipilih aja mana yang isu yang bisa diangkat, yang menarik gitu ya. iya. Ya, bebas. Terima Itu kasih. sepakati aja per kelompok. Cukup, teman-teman? Kalau cukup, saya kembalikan ke Pak Wahid. Ini kelompok 3 4 sudah ada di ruang ya, sepertinya ya. Sudah Baik, 42 ya. terima kasih pada Pak Dr. Muhammad Miftahul Falah, eh, adik-adik semua. Tadi untuk kelompok 1 dan 2 sudah jelas disampaikan materinya, kemudian juga penugasan-penugasan. Karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 14, waktu untuk kelompok 3 dan 4, untuk itu dipersilakan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan penugasan dari Pak Miftahul Falah. Untuk selanjutnya kami mohon untuk ini kelihatannya sudah masuk ada 1 orang mungkin yang belum masuk ini yang kelompok 4 nih. Jadi untuk kelompok 3 dan 4 kami berharap untuk semuanya bisa segera masuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah.
Jadi silakan yang kelompok 1 dan kelompok 2 untuk bisa keluar dari Zoom ini biar nanti fokus Pak Widyaswara, Bapak Miftahul Falak bisa konsentrasi untuk penyampaian terhadap kelompok 3 dan kelompok 4.